Hai, sekarang kamu lagi dengerin podcast penganut paham sederhana, podcast eksklusif dari Spotify yang bisa kamu dengar gratis kapanpun dan dimanapun. Terima kasih masih selalu mendengarkan. Terima kasih untuk selalu nggak bosan dengerin suara aku. Terima kasih masih membuatku percaya bahwa kebaikan masih dapat tempat di ruangnya. Hai kamu, aku mungkin gak tahu muka dan rupa kamu gimana, gak tahu nama kamu, aku juga gak tahu banyak hal tentang kamu. Atau bisa saja mungkin selama ini aku mengenalmu, tapi aku benar-benar tidak menyadari hal itu. Jika benar demikian, maaf ya tentang itu. Sekarang semuanya masih abu-abu. Tapi nanti ketika kita udah sama-sama, suara ini akan jadi hal paling lucu ketika dibaca lagi. Dibaca dengan telinga maksudnya. Ini juga aku gak tahu kenapa nulis ini. Mungkin hanya sekedar ingin, itu saja. Ini mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Halo, aku adalah aku. Ya, cuma aku laki-laki biasa yang jauh dari kata sempurna dan sangat rumit. Itu sih kata teman-temanku dan orang sekitar. Kalau boleh berasumsi, mungkin hal yang membuat aku jadi rumit adalah karena aku suka sekali menulis. Ya, kebetulan aku juga seorang penulis buku. Pekerjaan paling sunyi di dunia. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba aku lagi gak pengen diganggu, atau kalau aku sibuk dengan duniaku sendiri. Syukur-syukur kamu yang mau menyiapkan segala perangkatku menulis dan segala keperluan yang aku butuhkan. Semisal membawakan teh atau kopi, atau sekedar menjaga anak-anak agar mereka tidak menggangguku jika sudah punya anak. Tapi tenang saja, nanti kamu dan buku akan jadi prioritasku. Tidak bisa dipisahkan, apalagi dibandingkan. Semoga kamu mengerti. Gak harus langsung sekarang kok. Kita kan masih punya banyak waktu. Soal cerita aku menulis, nanti aja ya aku ceritain panjang lebarnya ketika kita udah ketemu. Ketemu. Aku jadi keinget satu orang yang membuatku jadi males kalau harus berhubungan dengan yang namanya perasaan. Karena dia adalah orang yang tidak pernah bisa menjawab ketika aku tanya siapa aku, siapa dia, di mana, kapan, sampai pada ujungnya sebuah pertanyaan yang sebenarnya kita ini apa? Dia sama sekali gak bisa jawab. Padahal pertanyaannya sesederhana itu dan sangat jelas jika mau dijelaskan jawabannya. Tapi dia malah diam seribu bahasa. Alih-alih menjawab, dia malah mengalihkan pembicaraan. Seakan aku adalah anak kecil yang dapat ditipu dengan mainan-mainan. Dia adalah sosok yang sangat kukagumi, bahkan sempat menjadi alasanku menulis. Aku gak bisa bayangin ekspresi kamu pas dengerin bait ini. Ini mungkin akan jadi bahan pertimbanganmu.
Kamu boleh ragu atau kurang yakin, serta menanyakan beberapa hal langsung nanti ke aku tentang dia. Aku akan sangat mengerti itu. Tapi, bukankah semua punya masa lalu? Aku gak tahu gimana harus jelasinnya. Yang jelas, dia hanya masa laluku. Dia cuma memori yang tidak bisa aku lupakan, namun bisa aku terima dan jadikan pelajaran. Dia cuma hari kemarin, sedangkan kamu adalah hari ini. Dia cuma bertamu, semoga kamu dapat menetap. Dan kamu juga pasti tahu, kalau yang namanya masa lalu mungkin emang gak ada seiring kita berjalan. Gak ada tepat di sebelah kita, tapi hakikatnya itu ada. Seperti bayangan yang gak bisa lepas dari kehidupan kita. Ya, sama aja kayak kamu. Aku yakin kamu punya masa lalu juga. Kamu juga pasti pernah menyayangi orang lain begitu dalam di hatimu. Kita memang bukan hanya hidup untuk masa depan. Makanya, menurutku, yang namanya masa lalu itu punya masing-masing dari kita. Masa lalu aku punya aku, dan masa lalu kamu, ya punya kamu lah. Kamu punya hak ceritain itu semua ke aku, atau juga enggak. Aku enggak akan nanya dan cari tahu sampai kamu sendiri yang ngasih tahu sendiri tentang itu ke aku. Memang, jadi sepasang teman hidup gak boleh ada rahasia-rahasiaan. Aku tahu itu. Tapi aku juga tahu kalau ada bagian kecil dari masa lalumu yang berhak kamu simpan dan miliki sendiri. Itu punya kamu. Ini mungkin kamu dengernya klise gitu ya, tapi emang buat aku, kita gak akan pernah bisa memiliki seseorang dalam artian benar-benar seutuhnya. Hati kamu, ya walaupun nanti akan ada aku, pasti pernah diisi orang lain sebelum aku. Orang yang mungkin lebih dari aku. Ya bahkan aku gak bisa dibandingin sama dia. Aku paham. I really get it. Serius. Orang yang mungkin pernah kamu sayangi begitu dalam, sampai kamu pernah berencana untuk mengajaknya berjalan sampai masa depan. Tapi ternyata Sang Pencipta punya rencana lain. Kamu malah terjebak dengan aku. Ternyata kamu sama dia harus pisah. Entah seperti apa ceritanya. Karena aku gak mau nanya. Karena itu punya kamu. Dan aku akan sangat siap dengar kalau kamunya juga siap untuk cerita. Ya tapi kalau selamanya kamu gak mau cerita pun juga gak apa-apa. Kembali lagi, itu punya kamu. Makanya aku bilang tadi, kita gak akan bisa memiliki seorang sepenuhnya. Karena sejatinya tidak ada yang benar-benar sejati. Gak semua orang kan bisa punya kesempatan untuk hidup dengan cinta pertamanya. Pasti ada petualangan-petualangan lain yang masih diingat atau sudah dilupakan. Aku gak mau bahas apa itu cinta sejati di sini, karena itu pembahasan yang berat banget. Karena aku cuma mau ingin kamu dengar ini sebelum kita benar-benar ada di hari dimana kita jadi satu. Cuma aku punya keyakinan bahwa lembaran baru selalu tersedia. Selalu ada kertas kosong untuk memulai lagi sebuah buku. Aku bilang gini karena aku takut kamu mengeluarkan kata-kata seperti
Andai kita udah ketemu dari dulu ya. Andai aku langsung ketemu kamu sejak awal. Enggak boleh. Aku gak mau kamu bandingin hari ini sama hari yang telah lalu. Itu gak boleh. Aku mau kamu bersyukur semua yang pernah ada, petualangan kamu, cerita-cerita yang kamu lewati, itu bukan sebuah kegagalan walau kelihatannya seperti gagal. Gak boleh kamu jadikan penyesalan walau yang terlihat hanya sebuah sesal. Semua itu harus kamu bawa sebagai bekal di hari berikutnya. Aku gak mau lembaran baru itu diisi dengan rasa sesal dan amarahmu akan masa lalu. Karena hal-hal seperti itu, kayak amarah, sesal, dan kecewa, gak akan menyelesaikan apapun. Jadi aku harap ketika kamu benar-benar siap melangkah ke masa depan dengan aku, semua yang harusnya selesai, harus selesai. Pokoknya jangan pernah bilang iya kalau sebenarnya enggak. Jangan bilang siap kalau sebenarnya kamu gak siap. Karena kamu beruntung, aku bukan tipe orang yang suka terburu-buru. Di hidup aku gak kenal sama yang namanya cepet-cepetan, sama yang namanya sampai duluan. Ingat ya, hidup bukan tentang lomba-lombaan. Aku emang bilang kalau aku males banget berhubungan sama yang namanya perasaan. Karena aku pernah terjebak cerita 2 tahun lebih lamanya dan itu gak enak banget. Apalagi endingnya harus nyakitin. Duh, gak usah diceritain deh. Lagian, apalah arti 2 tahun kalau selamanya ternyata milik kamu. Kamu orang yang mungkin bakalan aku ajak debat tiap hari. Tapi tenang, makin lama kamu kenal aku, kamu bakalan tahu kalau aku marah itu bukan berarti aku benar-benar marah. Dan kalau aku diam, berarti emang benar aku marah. Dibujuk aja sedikit pakai hal yang menarik, nanti juga damai lagi. Begitupun kamu, akan aku perlakukan kamu menjadi wanita terbaik di dunia. Dunia aku maksudnya. Udah deh, ini sebenarnya aku ngomong apaan sih? Intinya, jangan males ya nanti sama aku. Kamu boleh capek, kita boleh capek, tapi ujungnya capek ya bukan menyerah ya. Cukup istirahat dan diskusikan bersama. Banyak orang bilang gabungin 2 kepala itu gak gampang. Makanya apapun pendapat kamu, apapun teori kamu, apapun yang ada di kepala kamu nanti akan aku terima. Kamu bebas berpendapat, bebas beropini. Karena menurutku hidup bersama itu bukan hanya tentang menggabungkan 2 isi kepala, tapi jalan berdampingan bersama perbedaan. Mungkin sekarang semua terlihat sederhana, bahkan mudah banget untuk diucapin. Tapi aku tahu bahwa hari esok akan lebih sulit dari hari ini. Dan kita gak perlu sok kuat untuk bisa ngelewatin hal-hal yang gak pernah kita harapin, tapi harus kita jalanin. Jadi ya kita cuma perlu bareng-bareng apapun yang terjadi. Untuk kamu di masa depan, maaf ya kalau nanti aku mungkin beberapa kali mengabaikanmu. Karena pada dasarnya aku ini pemikir dan lebih suka sendiri. Aku lebih sangat menyukai kesepian. Mungkin ini yang membuatku agak sulit berkomunikasi. Ya, ini juga mungkin akan menjadi salah satu keheranan aku sih. Kenapa pada akhirnya kamu memilih tujuan akhirmu di aku? Karena aku tahu
Aku orangnya keras kepala, dingin, cuek, sama agak sulit diajak bercanda. Dan aku lebih suka menuliskanmu sesuatu ketimbang bilang I love you. Aku tahu aku jauh banget sama ekspektasimu. Jadi terima kasih kamu telah memilih aku sebagai teman hidupmu. Di buku aku ada sebuah prosa berjudul Filosofi Kura-Kura. Aku suka banget sama kura-kura karena mereka jalannya sangat lamban, seakan lebih mencuri makna dalam kehidupan. Jadi, dimanapun kamu, apapun yang sedang kamu lakuin, atau bahkan sedang bersama siapapun kamu, jangan lupa jalan pulang ya. Aku di sini, menunggumu di ruang dan waktu yang tepat. Salam sayang, MA.